Yang pertama barangkali saya terlalu yang relatif ya, relatif sudah tua gitu, tinggal mengikuti sebetulnya tutorial Ayani, karena saya lebih tua dari Pak Mahfud 6 bulan lagi, jadi yang hadir di sini kelihatan muda, tapi mohon maaf. Kalau boleh saya menyitir sedikit bahwa setelah berlakunya otonomi daerah, jadi daerah itu sebenarnya tugasnya cuma satu dari 3 tugas yang menjadi tugas pemerintah yang menonjol. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas mengatakan bahwa pemerintah itu dibentuk dari oleh pendiri Republik ini untuk 3 hal. Yang satu melindungi segenap manusia, yang kedua mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga adalah terlibat dengan perdamaian dunia. Secara singkat begitu. Jadi pemerintah daerah itu tugasnya dari 3 itu cuma satu, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ini sebetulnya hanya satu poin, karena mustahil kita bicara sejahtera kalau nggak cerdas. Menjadi 2 kata, tapi ini adalah satu. Jadi intinya sebetulnya kalau kita lihat secara lebih, bagaimana kita cerdaskan dulu masyarakat itu, kesejahteraan akan mengikuti. Karena kalau tidak cerdas, dia akan sejahtera. Kalau tidak cerdas di dalam mengambil sikap, masyarakat itu akan dengan istilahnya yang lagi populer sekarang, dengan 100.000, dengan 50.000, otaknya udah rusak. Kenapa rusak? Karena dia tidak cerdas. Kalau dia cerdas, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 10 juta pun dia tidak akan terganggu jalan berpikirnya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah daerah nanti, siapapun organ dan kebijakan-kebijakannya harus diarahkan kepada mencerdaskan kehidupan masyarakat supaya tercapai kesejahteraan umum. Nah, persoalannya sekarang adalah cerdas yang seperti apa? Sering kita berpikir, kalau kita, ya kebetulan saya sudah lebih 7 bulan, hampir seluruh hidup saya ya besar menjadi orang itu di Buleleng ini. Saya mulai dari SD, SMP, SMA itu di Buleleng. Jadi mengikuti secara langsung bagaimana langkah berpikir masyarakat Buleleng ini. Setelah itu kebetulan diberikan kesempatan untuk ke Sukabumi sehingga meninggalkan ini. Tapi beberapa kali saya kembali ke Bali, yaitu tahun 84 sampai 90, kemudian 2005 saya balik Bali, sedikit banyak mengikuti permasalahan yang kita ada. Persoalan kecerdasan ini adalah berbicara soal pendidikan. Namun demikian barangkali kita harus melihat dulu kecerdasan ini secara komprehensif. Tadi Pak Prof, saya sangat sependapat Pak Prof, bahwa cerdas itu jangan hanya dilihat dari segi intelektual. Ini kekeliruan yang saya lihat. Kita amati sekarang, melihat orang cerdas semata-mata dari segi intelektual. Padahal komponen manusia ini hidup itu dari 3 dimensi. Ada dimensi spiritualnya, ada dimensi moralnya, ada dimensi intelektualnya. Kalau hanya dimensi intelektual yang kita kembangkan, yang kita cerdaskan, maka muncul suatu cara pandang ke depan adalah senantiasa berusaha mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ini motivasi yang muncul, mencari pembenaran karena cerdas secara intelektual. Nah, oleh karenanya saya sarankan atau bukan sarankan sedikit, mungkin saya punya pandangan, kita perlu bagaimana agar Buleleng ini maju adalah mencerdaskan masyarakat itu secara spiritual, secara moral, dan secara intelektual. Secara simultan 3 dimensi ini harus bergerak. Barangkali bukan karena Pak Mani Mangku ini senior saya, pandangan saya bahwa SMA Bali Mandara, kemudian SMA Taruna Mandara yang kita sekarang berada ini adalah suatu model bagaimana kita mensimulasikan kecerdasan itu sehingga manusia Buleleng ini nanti akan cerdas secara 3 dimensi.
Kalau boleh kita ke belakang, bahwa konsep ini sudah diterapkan oleh Gajah Mada pada saat memimpin Majapahit. Jadi Aste Dase Kota Maning Prabu yang dicanangkan oleh Gajah Mada waktu memimpin Majapahit, yang kita akui bahwa negara ini mengakui inspirasi Republik Indonesia ini justru munculnya dari Majapahit. Barangkali kita tidak salah mengambil spirit itu untuk bagaimana budaya. Nah, selanjutnya barangkali yang ingin saya informasikan, konsep pendidikan inilah yang harus menjadi prioritas kita ke depan supaya masyarakat ini cerdas secara seimbang dari 3 dimensi. Selanjutnya tadi Pak Sulawesi kami sependapat, mereka melihat dari beberapa angka-angka itu memang ada benarnya. Satu permasalahan yang sebetulnya kalau boleh saya melihat apa yang kita saksikan sekarang adalah kurangnya kebersamaan kita masyarakat. Jadi kalau tadi dikatakan banyak yang pintar gitu, banyak yang ini, barangkali ya, banyak itu, tapi tidak bersama-sama. Sehingga kalau kita perhatikan sejak terpecahnya provinsi Nusa Tenggara menjadi 3 provinsi, tidak ada kebijakan yang berpihak kepada Buleleng. Kebijakan tentu pemikiran daripada pejabat dari tingkat pusat. Jadi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada Buleleng ini kalau kita lihat hampir tidak ada. Bahkan kebijakan-kebijakan cenderung mengkerdilkan Buleleng. Mungkin Pak Prof yang dari Undiksa, Pak ya, dulu pernah ada pemikiran seluruh Undiksa itu dipindahkan ke Bukit. Ini adalah kebijakan-kebijakan mengkerdilkan Buleleng. Kenapa? Karena itu kunci. Kalau itu kampus, maka di situ akan terjadi di samping sumber daya manusia juga potensi orang. Nah, hampir terjadi. Untungnya para senior pemuka pendidikan itu bertahan sehingga tidak seluruh Undiksa ini diboyong ke Bukit Denpasar. Ini suatu kebijakan. Nah, kemudian dengan berbagai alasan kebijakan Telukan Bawang dikerdilkan, yang tadinya diharapkan konsepnya adalah menjadi pelabuhan impor ekspor, di mana kita tahu kos Makassar Benoa dengan masyarakat Telukan Bawang 2 kali lipat, Surabaya Benoa dengan Surabaya Telukan Bawang 2 kali lipat kos. Artinya akan menimbulkan ekonomi tinggi kalau kita menyambungkan, ada jembatan laut, kalau istilahnya Pak Jokowi, laut sebagai suatu penghubung antara Makassar Benoa dan Surabaya, ya Pak, Makassar Benoa dengan Makassar Telukan Bawang, dan Surabaya Benoa Surabaya Telukan Bawang itu 2 kali lipat. Nanti kan menimbulkan biaya. Kenapa Telukan Bawang dibiarkan terbengkalai seperti itu? Kalau alasan dangkal, kenapa tidak dikeruk? Masalah teknologi yang sangat sederhana, tetapi kata kuncinya, saya ulang, kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak kepada kemajuan. Ini persoalan yang paling ini tidak bisa sendiri. Bupati nggak bisa sendiri. Kalau dipotong sama gubernur selesai sudah, dipotong sama menteri selesai sudah. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana memperjuangkan agar kebijakan pusat berpihak kepada Buleleng. Dan yang terakhir, barangkali kemarin ada keputusan dari Menteri Agama yang tentang pendidikan berbasis agama itu, yang kalau nggak salah nomor 2 ya. Inilah yang sebetulnya perlu kita dorong terus supaya pendidikan yang mencerdaskan masyarakat bersifat 3 dimensi, moral, spiritual, dan intelektual. Karena kebijakan itu saya justru memberikan ruang untuk mencerdaskan kehidupan yang mencerdaskan masyarakat yang komprehensif.